berikan padamu. Kuduslah kita, kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Untuk jadi berjaga janganlah bagai emas Tuhan, ku serahkan kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan hanya itu kerinduan semua bisa. Haleluya. Bersama Dia Allah yang hidup. Haleluya. Hari ini Tuhan, ku mau ini Tuhan, ku salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu hari ini Tuhan, ku mau ini Tuhan, mengikut salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, amin, haleluya. Dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sekali lagi, hari ini Tuhan, amin, Jesus. Ku mau ini Tuhan, mengikut salibmu dengan sejuta
Amin. Dunia ku lupakan, ku mau hidup bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu. Mau ikut bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari diberkati ini. Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Dan inilah pernyataan kami di hadapan-Mu, bahwa kami ingin ikut selalu Engkau, bersamamu, tinggal di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh kami tidak bisa hidup di tempat yang lain. Kami tidak bisa hidup kalau bukan kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan hadir bagi kami sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kehadiran Tuhan ini dinyatakan juga di dalam pemberitaan firman Allah. Biarlah Tuhan boleh bicara, Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami semua, lewat bagian daripada firman Allah yang kami dengar ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dinasehati, kami boleh diajar, kami boleh dituntun kepada segala kebenaran. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati sore ini sama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat Aci yang kasih kepercayaan buat saya untuk beritakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Baik, tema khotbah yang akan kita perhatikan pada sore hari ini adalah hiduplah dalam suasana sorga. Saudara yang diberkati, tema khotbah hari ini adalah hiduplah dalam suasana sorga. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Hiduplah dalam suasana sorga. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini tentu tema ini tentu saudaraku punya alasan yang tentu kita harus perhatikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat suratan Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Suratan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Mari buka Alkitab saudara dan kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kalau sudah temukan katakan amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa kewargaan kita adalah di mana? Sorga. Di mana? Bilang samping kiri kanan, kamu warga sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita masih hidup di dunia, tetapi kita semua ini, Alkitab katakan, kita ini adalah warga kerajaan sorga. Dan ayat itu mengatakan selanjutnya, dari situ, bukan dari bumi, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tetapi dari warga kerajaan sorga itu. Artinya, meskipun saudara tinggal di dunia, tetapi Anda dan saya harus hidup di dalam warga kerajaan sorga. Bukan hanya hidup sebagai warga negara Republik Indonesia, tetapi secara iman, secara kerohanian, secara kekristenan, kita semua hidup sebagai warga kerajaan sorga, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menyatakan sorga yang sesungguhnya itu buat saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau kita hidup sebagai warga kerajaan sorga, kita harus merasakan suasana sorga itu dalam hidup kita. Apa artinya kita hidup dalam warga kerajaan sorga, tetapi kita tidak menikmati hidup sebagai orang yang disebut warga kerajaan Allah? Misalnya,
saudara ada hidup di negara Republik Indonesia, tetapi saudara tidak punya hak apa-apa. Ya saudara, misalnya orang bagi BLT Anda tidak dapat, padahal Anda juga berhak untuk mendapatkan. Dari sudut pandang saudaraku tentu sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa artinya kalau kita tinggal sebagai warga negara Republik Indonesia, tapi kita tidur tidak nyenyak karena setiap hari kita dihantui dengan ketakutan, teroris, segala macam kejahatan. Saudara yang diberkati, rasanya kita mau pindah negara saja karena kita hidup di negara ini, tapi seolah-olah kita tidak merasakan sesuatu yang memberikan sumbangsi terhadap diri kita karena kita adalah warga negara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau kita menjadi warga negara Republik Indonesia, maka kita rindu apapun yang berlaku di negara ini, apapun yang menjadi saudaraku hak-hak warga negara itu, kita punya hak untuk merasakan, untuk menikmatinya sebagai warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita melihat, saudara, tadi saya katakan bahwa sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Apa artinya kita menjadi warga kerajaan Allah, tapi kita tidak menikmati arti, suasana, hak-hak kita sebagai warga kerajaan Allah? Itu tentu, saudara, kita tidak inginkan terjadi dalam hidup ini. Karena itu, saudara, hidup kita ini benar-benar bukan hanya saja menjadi warga kerajaan Allah, tetapi kita juga betul-betul harus rasakan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dalam pribadi saudara dan saya. Hanya ada dua kemungkinan, saudara yang diberkati. Yang pertama, kita hidup ini tanpa status sebagai warga kerajaan Allah, itu berarti kita hidup dalam ketidaktenangan, kita hidup di dalam penguasaan setan, kita hidup di dalam, saudaraku, pokoknya segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi yang kedua, kalau saudara hidup sudah lepas dari setan, menjadi orang percaya, pasti suasana kerajaan Allah itu menjadi bagian atas hidupmu. Yesus pernah berkata begini dalam Lukas 11 ayat 20. Mari kita lihat ayat ini dan kita membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Lukas 11 ayat yang ke-20. Lukas 11 ayat 20, sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sesungguhnya kerajaan Allah, sorga, sudah datang kepada siapa? Kepada kita. Jadi waktu kapan saudara kita bisa menjadi warga kerajaan Allah? Waktu setan sudah diusir keluar dari dalam hidup kita. Jadi kalau setan masih ada, maka saudara kita tidak mungkin bisa jadi warga kerajaan Allah. Kalau setan masih menguasai hidup kita, maka tidak pernah mungkin. Mungkin kita Kristen, mungkin kita, saudara yang diberkati, secara legalitas agama kita Kristen. Tetapi karena kita belum keluar daripada perangkap setan, maka kita masih belum menjadi warga kerajaan Allah. Sehingga hidup kita tiap hari yang ada, saudaraku, malam-malam kena cek setan, yang ada mimpinya ketemu kuntilanak, apalagi saudara yang diberkati, pokoknya tidak tenang, ya sebentar-sebentar, pokoknya gelisah, pokoknya rasa tidak damai. Itu tanda bahwa orang itu sebenarnya belum menjadi warga kerajaan Allah. Sebab kalau warga kerajaan Allah, setan sudah pergi dari hidup kita, kerajaan Allah itu datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kalau kerajaan Allah itu sudah datang, Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan begini. Mari kita lihat ayat ini. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Sama-sama kita membacanya dalam hitungan yang ketiga. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kita mulai kembali dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang sudah hidup sebagai warga kerajaan Allah,
Alkitab berkata dengan jelas, dia akan hidup dalam kebenaran, dia akan hidup dalam damai sejahtera, dia akan hidup dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah warga kerajaan Allah. Amin. Hari ini saya akan memberikan satu contoh nyata di dalam Alkitab. Orang yang merasakan suasana kerajaan Allah itu. Dan kita akan lihat ada bukti-bukti yang akan terjadi dalam hidup orang-orang yang merasakan tentang kerajaan Allah itu dalam hidupnya. Mari kita perhatikan. Saya mau bicara tentang seorang yang bernama Yakub di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28. Kitab Kejadian pasal 28, Bapak Ibu Saudara, nanti kita perhatikan ayat 10 sampai selesai dari perikop itu, yaitu di ayat yang ke-17. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 daripada kitab Kejadian pasal 28. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tentang perjalanan Yakub, ya sebelum pasal 28 ini, kita tahu bersama bahwa ada konflik yang pernah terjadi, di mana saudaranya Esau ingin membunuh Yakub, dan akhirnya oleh inisiatif daripada Ishak, bapak mereka, Yakub itu disuruh pergi ke Haran atau pergi ke rumah daripada Laban, dan di sanalah Yakub akan bertemu dengan pasangannya. Karena waktu Ishak menyuruh pergi itu, saudara yang diberkati Tuhan, ada pesan jelas bahwa kamu tidak boleh ambil perempuan Kanaan, tidak boleh. Harus sampai ke Haran dan ketemu Laban di sana, dan kemudian anak Labanlah yang harus menjadi istrimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya kita tahu bersama dalam kisah itu, Yakub taat kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya Ishak. Dia pun akhirnya berangkat, dia pun akhirnya pergi dari rumahnya, dan kemudian menuju ke tempat saudaraku pamannya itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan menuju ke Haran, saudara, dia akhirnya sampai di satu tempat. Tempat itu pun dia tidak tahu namanya apa. Ya saudara yang diberkati Tuhan, karena dia orang asing, saudara, dia jalan dan dia tidak tahu tempat itu namanya apa. Lalu Alkitab berkata dia tidur di situ, dan waktu dia tidur, dia mimpi ada malaikat yang saudaraku turun naik. Lalu kemudian dia lihat pintu sorga terbuka, lalu suara Tuhan datang kepada dia. Dan setelah itu kita tahu bersama bahwa Yakub kemudian memberi tempat itu nama Betel. Jadi sebelum itu belum ada nama, tetapi karena perjumpaannya dengan Tuhan, karena dia merasakan hadirat Tuhan, karena dia punya pengalaman tentang sorga itu, akhirnya dia memberikan nama tempat itu Betel. Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup kita ini di dunia sama seperti perjalanan Yakub, yang penuh dengan berbagai macam masalah, yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa saudara dan saya ini adalah warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, situasi, suasana apapun yang kita alami, itu tidak bisa mengubah, itu tidak bisa mengubah hubungan kita dengan sorga. Itu tidak bisa mengubah hubungan saudara dengan kerajaan Allah sebagai tempat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Jadi kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, saudara yang diberkati Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita lolos dari persoalan. Itu tidak berarti bahwa kita ini hidup tanpa masalah. Sekalipun kita sudah warga kerajaan Allah, tapi seringkali masalah itu datang silih berganti, bahkan bertubi-tubi, tidak ada habis-habisnya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah suasana itu tidak boleh mengganggu hubungan kita sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Saudara yang diberkati, dan itu yang kita lihat dari Yakub. Sekarang kita melihat di ayat 11 dari Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-11. Saya mau kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga.
Kejadian 28 ayat yang ke-11. Oke. 1, 2, 3. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara, dia jalan dan dia tidak tahu itu tempat namanya apa. Tapi persoalan semalam, karena sudah malam, maka mau tidak mau mesti istirahat. Istirahat tapi tidak ada tenda. Istirahat tapi tidak ada tempat naungan. Lupa bawa bantal mangkali, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang ada hanya batu yang dipakai sebagai alas kepala untuk membaringkan dirinya. Tetapi saudara yang diberkati, sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak melihat ada persungutan yang keluar dari mulut seorang yang bernama Yakub. Kita tidak melihat juga bahwa Yakub tidur tidak nyenyak. Akhirnya dia tak bangun terus, dia tak bolak-balik, saudaraku yang diberkati. Atau tidak ada ayat juga yang mengatakan bahwa waktu dia ditidur, karena tempat itu baru, maka setan satu datang muncul, lalu kemudian setan dua lagi. Kan biasa begitu kan, kalau tempat baru itu penyesuaian kan, saudara yang diberkati. Kita tidak temukan itu. Artinya bahwa orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, orang yang seperti Yakub, orang yang saudaraku memang suasana sorga itu sudah melekat di dalam hidupnya sebagai warga kerajaan Allah, hidup di mana saja, pada situasi apa saja, itu tetap oke-oke saja. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagi orang yang tidak hidup dalam suasana sorga, mungkin tinggal di rumah seperti ini, dia akan gelisah minta ampun punya. Saudara yang diberkati. Bagi orang yang tidak tinggal di dalam suasana kerajaan sorga, saudara, masalah sedikit mengeluh, ada persoalan sedikit tidak tenang. Itu orang yang sekali lagi hidupnya tidak dalam suasana sorga. Sehingga kalau dia tidur malam, saudara, itu pasti tidak nyenyak. Saya selalu berkata begini, ada orang bisa tidur dengan AC 16 derajat Celcius, tapi dia bilang kepanasan. Saya jangankan 16, 26 pun aku kedinginan. Saudara ini berkata oleh Tuhan. Ya. Ini sudah 16, tapi dia main kipas terus. Dia bilang pun panas lagi. Ternyata panasnya bukan dari hawanya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia belum merasakan suasana kerajaan Allah. Tapi orang kalau merasakan suasana kerajaan Allah, di mana saja saudaraku dia berada, pasti dia akan rasakan hadirat Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Amin. 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 Tanya samping kiri kanan, kamu hadapi masalah atau belum? Bilang dia lah, saya sudah terlalu banyak hadapi masalah. Ya saudara diberkati, terlalu banyak menghadapi persoalan. Tapi sekali lagi, marilah kita tetap sebagai warga kerajaan Allah, seperti Yakub yang meskipun tidur beralaskan batu, dia tetap tidur dengan nyenyak, bisa menikmati, bisa saudaraku yang diberkati tidur sampai mimpi-mimpi. Kalau orang tidur sampai mimpi itu nyenyak atau tidak? Nyenyak. Itu bukan nyenyak lagi, nyenyak pun kakak. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, itu terlalu nyenyak, makanya sampai bisa mimpi. Ya. Kenapa dia bisa menyenyak dalam situasi itu? Karena sekali lagi, dia warga kerajaan Allah. Itu bisa kok saudara lihat ya, di ayat yang ke-17. Sekarang kita baca di ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Mari kita membacanya di dalam hitungan yang ketiga. Kejadian 28 ayat 17. 1, 2, 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Takut di sini saudara berbeda ya artinya. Takut di sini tidak seperti orang yang ketemu setan, tidak. Takut di sini saudara dia betul-betul rasa tidak layak. Rasa hormat, ini tempat terlalu kudus. Ini tempat ini seperti rumah Allah.
dia bilang. Ini tempat ini ada pintu sorga, pintu gerbang sorga. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, itu betapa dahsyatnya dikatakan di dalam ayat 17 itu. Jadi saudara, betul-betul suasana sorga itu, kerajaan Allah itu hadir pada waktu itu di dalam kehidupan seorang yang bernama Yakub. Jadi pada kesempatan ini saudara, marilah kita belajar dari Yakub. Kita semua ini warga kerajaan Allah. Situasi Kupang lagi mencekam, walaupun sudah mulai menurun ya saudara. Saya tahu persis karena hampir setiap hari saya ada di Fatukoa, saudara. Dan saudara diberkati, setiap hari hampir saya dengar sirine lewat terus. Kalau sekarang sudah mulai kurang, 1-2. Waktu bulan Januari, Februari, itu saudara yang diberkati, mau malam, mau siang, dengar terus, ngingong, ngingong, ngingong. Baru itu lewat, itu larinya kencang sekali, saudara yang diberkati. Ya, wah, orang-orang di sekitaran Fatukoa itu banyak yang cemas, banyak yang takut. Meskipun mereka jaga kubur Fatukoa, tapi don't takut. Ya, saudara yang diberkati. Ya. Ini persoalan yang sedang dihadapi. Bangsa ini sedang menghadapi, provinsi ini sedang menghadapi, kota ini sedang menghadapi. Saudara yang diberkati, tetapi ingatlah, suasana sorga harus tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Nikmati saja hadirat Tuhan. Terus saudaraku yang diberkati, karena kita bukan warga dunia ini, kita warga kerajaan Allah. Amin. Sirine tidak bisa membatalkan suasana sorga. Berita-berita tentang COVID, buka WA COVID, buka Facebook COVID, buka TV COVID. Saudara, semua berita sekarang COVID. Akhirnya orang juga di mana-mana hanya cerita COVID sah. Tetapi suasana sorga tidak boleh hilang dari hidup saudara. Amin. Bahkan ada yang ketemu saya, dibilang begini, Bapak, kenapa tiap hari saya hanya mimpi kematian terus? Saya bilang jangan sampai su dekat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itu karena jangan sampai memang kita ketakutan. Karena suasana kematian itu mulai merajalela. Akhirnya kita hanya ingat kematian. Saudara, mati itu urusan Tuhan. Saudara, hiduplah untuk terus menikmati kerajaan Allah. Karena sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah memanggil kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Jadi suasana sorga itu harus dinikmati. Jadi kalau orang masih takut-takut mati, sebenarnya dia belum pantas masuk sorga itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat di Alkitab kita, saudara. Yang kedua, apa yang kita bisa lihat dari seorang yang terus merasakan hadirat Tuhan? Sekalipun di tengah-tengah situasi yang buruk, saudara, kita perhatikan, dia dapat sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Mari kita lihat di ayat 12, Kejadian 28. Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-12. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam situasi yang tidak menyenangkan, saya ulang, ini lagi dalam masalah, tidur di tempat terbuka, saudara, tetapi dia bisa punya pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman rohani yang luar biasa. Kenapa dia bisa punya pengalaman rohani di tengah-tengah situasi yang sukar? Sekali lagi jawabannya, karena dia adalah warga kerajaan Allah. Orang yang adalah warga kerajaan Allah, di tengah situasi sukar sekalipun, di tengah masalah sekalipun, pengalaman imannya itu tidak akan pernah habis. Amin. Tapi beda dengan Esau ya saudara. Waktu dia menghadapi situasi sulit, justru dia akhirnya jadi orang yang pemberontak, jadi orang yang kemudian tambah jahat, ya. Karena bapaknya bilang jangan kawin perempuan Kanaan, justru dia ambil perempuan Kanaan, dia melawan. Ya sudah, justru dia tambah jauh dari hadirat Tuhan. Orang-orang yang dikuasai oleh setan,
Orang-orang yang belum hidup sebagai warga kerajaan Allah, waktu menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, selalu saja ambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa minggu yang lalu ada pembunuh diri, orang bunuh diri ya, saudara. Laki-laki ganteng, ya, baru lulus sarjana, saudara. Tapi dia kemudian gantung diri di pohon jambu dengan kabel putih, saudara yang diberkati. Ya. Orang bertanya kiri kanan, kenapa kok dia masih muda, dia masih ganteng? Orang bertanya. Lalu ada yang bilang, jangan sampai gara-gara nona, ya. Pokoknya jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai. Ya sudah. Tapi sebenarnya cuma ada satu jawaban. Karena dia belum menjadi warga kerajaan Allah. Kalau belum menjadi warga kerajaan Allah, saudara, waktu menghadapi situasi sukar, yang dipikirkan adalah jalan buntu. Yang dipikirkan adalah jalan-jalan pintas. Itu orang yang belum menikmati suasana surgawi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tak usah cek. Lalu ibu satu bilang begini, ganteng model ke dia nih. Kenapa? Kalau satu putus, pi di pasar Webasan aku lurau perempuan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di pasar. Dirau ada banyak di pasar Webasan. Kenapa harus gantung diri? Persoalannya bukan soal wanita. Persoalannya sebenarnya bukan soal dia tidak dapat pekerjaan. Persoalannya bukan karena saudaraku lamar pekerjaan susah, bukan. Tapi kalau orang tidak dikuasai oleh suasana surgawi, hidupnya tidak ada ketenangan. Apalagi masalah datang, tambah tidak tenang. Apalagi kesulitan datang, tambah kalut. Makanya orang bisa bunuh diri, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang bisa ambil jalan yang salah, karena memang dia belum mengalami suasana kerajaan sorga. Tapi orang kalau mengalami suasana kerajaan sorga, sekalipun ada di tengah masalah, seperti Yakub, saudara, tapi dia tidak akan punya pengalaman yang jelek. Justru pengalamannya menarik sekali. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, waktu ada masalah, kamu pasti akan punya pengalaman iman dengan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita ini terlalu terburu-buru. Pengalaman iman itu Tuhan mau nyatakan, tapi karena kita sudah terburu-buru, akhirnya kita tidak mengalami pengalaman iman. Saudara, sebenarnya Tuhan merencanakan ada banyak pengalaman iman yang harusnya saudara dan saya alami. Tapi seringkali kita yang membatalkannya dengan cara-cara kita, dengan keinginan-keinginan kita, dengan tingkah laku sikap kita yang sebenarnya tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Tuhan sedang menyiapkan banyak paket buat saudara. Saudara yang diberkati. Tapi untuk itu paket sampai buat saudara dan saya, butuh kesabaran dan ketenangan. Untuk saudara yang diberkati, kita melihat sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu hari ini, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kebenaran ini. Seperti Yakub, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah situasi yang lagi buruk, tetapi dia tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia lihat malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Wah, saudara yang diberkati, itu luar biasa. Bahkan dikatakan tadi di ayat 17. Kita baca ulang ya, ayat 17. Sama-sama kita perhatikan di ayat 17 tadi. Ya, dalam hitungan yang ketiga saya mau kita membaca ayat itu. 1, 2, 3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara, memang Tuhan itu suka bikin kejutan-kejutan
Ya, saudara. Saudara lihat ya, waktu badai menghantam perahunya murid-murid, Tuhan bikin kejutan. Kejutan yang pertama, dia jalan di atas air. Kejutan yang kedua, Petrus pun ikut berjalan di atas air. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu seringkali membuat kejutan-kejutan. Waktu saudaraku di Kana, tidak ada lagi air anggur, Tuhan bikin kejutan. Ambil itu air, cuci tangan, cuci kaki yang ada di wadah itu, lalu kemudian dicedok, lalu kemudian bawalah ke tuan pesta untuk melihat. Tuhan itu suka bikin kejutan di tengah-tengah situasi sukar. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu siapa lagi? Murid-murid jalan 3 hari, tidak punya makan minum. Tuhan kasih kejutan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bilang samping kiri kanan, Tuhanmu itu suka kasih kejutan-kejutan. Saudara yang diberkati, makanya Anda dan saya harus ingat baik-baik ya. Kalau sudah mau mengalami situasi sukar, ingat jangan sampai ada kejutan, surprise yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara. Amin ya. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan suasana sorga tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Santai, Yakub hadapi dengan santai. Dan kalau kita lihat perjalanan Yakub itu seperti itu terus. Waktu Laban tipu dia 7 tahun, 2 kali 14 tahun, dia nyantai sah. Saudara yang diberkati, karena dibalik semuanya itu Tuhan bikin kejutan lagi buat Yakub. Saudara yang diberkati, karena itu hari ini belajarlah dari Yakub, orang yang hidup dalam suasana sorga. Situasi apapun tidak bisa mengubah dia untuk merasakan pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, saya mau kita memperhatikan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita membaca 3 ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai ayat 15. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan-keturunanmu. Akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini saudaraku cikal bakal janji Allah kepada Israel ya. Ini di Betel, dimulai di Betel, dimulai saat orang sedang ada di dalam sebuah kesulitan. Jadi janji tentang berkat atas Israel, saudara, janji tentang berkat atas keturunan-keturunan Israel. Bahkan janji terhadap Yakub itu dimulai dari Kejadian 28 ayat 13. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa dari Yakublah akan diberkati semua orang yang lahir dari keturunan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, dalam situasi sukar, justru Tuhan mau menyatakan rencana besarnya atas hidup saudara. Amin. 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 Kadang-kadang Tuhan mau pakai kita itu bukan dalam situasi yang baik, tapi dalam situasi-situasi tidak menyenangkan. Tuhan sedang membuat rancangan untuk memakai hidup saudara. Tuhan mau memakai Yakub dimulai dari ayat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, ini rancangan besar atas Israel, atas keturunan Israel. Karena itu hari ini saudara yang diberkati Tuhan, saya selalu menyampaikan, kalau kita tanya orang-orang yang hari-hari ini dipakai Tuhan,
rata-rata mereka akan menceritakan bagaimana Tuhan panggil mereka di situasi yang sulit. Waktu mereka sedang ada di dalam keterpurukan, waktu mereka sedang mengalami justru tekanan-tekanan hidup, disitulah Tuhan merancangkan panggilannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Pendeta Yusuf Roni bisa menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan sampai hari ini. Saudara yang diberkati, dimulai daripada dia dipenjarakan karena imannya kepada Tuhan. Dimulai dia dipenjarakan. Dan saudara yang diberkati, itu tidak menyenangkan. Karena dalam kesaksian Yusuf Roni, saudara, sebelum dia dipenjarakan, dia berkata dia diusir keluar dari rumah, saudara, dengan telanjang oleh ayah dan ibu. Tapi itu cikal bakal dia dipakai menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, ada kalanya situasi-situasi sukar itu adalah titik tolak di mana Tuhan mau memakai seseorang. Tuhan mau mengangkat seseorang. Tuhan mau mengorbitkan seseorang. Itu justru pada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Karena itu waktu kita menghadapi situasi sukar, jangan lihat dari suasana duniawi. Jangan lihat dari kacamata dunia, tapi lihat dari kacamata warga kerajaan Allah. Karena dari kacamata warga kerajaan Allah, kita tahu ini adalah saat di mana Tuhan akan mengorbitkan kita. Amin. Amin. Ya. Karena itu, inilah bukti orang-orang yang hidup di dalam suasana warga kerajaan Allah. Jadilah orang Kristen yang menilai Tuhan dari kacamata warga kerajaan Allah. Kalau kita melihat itu, maka saudara, kita akan lihat bahwa situasi COVID ini adalah situasi di mana Tuhan mau memakai hidup saudara menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi berkat. Saudara yang diberkati, kalau tidak ada COVID, maka Injil rasanya terlalu terbatas. Sekalipun Injil diberitakan, tapi terlalu terbatas bagi saya. Karena mulai dari COVID itu, Injil mulai tambah luar biasa diberitakan. Artinya Tuhan punya rencana besar, saudara, lewat setiap situasi sulit yang dialami. Karena itu, sebagai warga kerajaan Allah, menataplah seperti Yakub menatap, saudara. Lihatlah seperti yang Yakub alami. Maka saudara, kita akan melihat justru di masa-masa sukar ada janji-janji rencana besar yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Allah ini, sehingga hari lepas hari hiduplah di dalam suasana sorga yang luar biasa itu. Sama-sama kita katakan di akhir dari khotbah saya ini, saudara, dalam hitungan yang ketiga sama-sama katakan, saya warga kerajaan Allah. 1, 2, 3. Saya warga kerajaan Allah. Sekali lagi, saya warga kerajaan Allah. bilang samping kiri kanan, kamu harus rasakan suasana sorga. Kita harus rasakan suasana surga. Amin. Suasana sorga itu apa? Sama-sama katakan dengan saya, sekalipun sukar, Sekalipun sukar, sekalipun sulit, sekalipun sulit, tetap tenang, tetap tenang, tetap damai sejahtera, tetap damai sejahtera, tetap sukacita. tetap sukacita. Itu orang yang rasakan suasana kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya, yang kedua, saudara yang diberkati, orang yang rasakan suasana sorga itu, sama-sama dengan saya katakan, orang yang rasakan suasana sorga, Orang yang rasakan suasana surga dapat kejutan-kejutan di masa sulit. dapat kejutan-kejutan di masa sulit. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, pulang dan lihat kejutan dari Tuhan. Pulang dan lihat kejutan dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama katakan dengan saya, orang yang rasakan suasana sorga, Orang yang rasakan suasana surga, Tuhan mau pakai pada saat sukar. Tuhan mau pakai pada saat sukar. Sama-sama katakan, Tuhan mau pakai pada saat sukar. Tuhan mau pakai pada saat sukar. Amin. Amin. Yesaya Tuhan pakai bukan pada saat yang menyenangkan. Justru pada saat sukar Tuhan pakai Yesaya. Daniel Tuhan mulai pakai pada saat mana? Saat sukar. Bukan di Yerusalem Tuhan pakai, di Babel baru Tuhan pakai. Yusuf Tuhan pakai pada waktu mana? Waktu sulit.
Bukan di rumah bapaknya, makan enak, tidur enak. Tidak dapat itu, saudaraku. Justru lagi sulit minta ampun, masuk penjara. Saudara, baru Tuhan angkat di tengah-tengah dia masuk penjara itu. Jadi karena itu Tuhan mau pakai orang itu justru lewat suasana yang tidak menyenangkan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan suka senang-senang terus. Jangan suka senang-senang terus. Kamu tidak akan dipakai Tuhan. Kamu tidak akan. Iya, saudara diberkati. Jadi kalau saudara ada yang jadi orang Kristen, harus ingat itu. Jadi kalau semakin sulit, itu akan lihat Tuhan mau pakai Anda menjadi luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita bersyukur buat firman Allah. Satu pujian kita naikkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Kita naikkan itu pujian. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Allah. Dalam hadirat Allah, kita semua boleh menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau Yakub bisa merasakan suasana sorga, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah di mana dia sedang keluar dari kenyamanan. Saya percaya hari-hari ini kita pun sedang menghadapi situasi yang sama. Bahkan ada banyak masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa kalau kita adalah warga kerajaan Allah, kita mampu menikmati suasana sorga dalam situasi apapun. Dalam sikon apapun, ada Tuhan, ada Dia, ada Kristus, ada Roh-Nya yang luar biasa itu yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah keyakinan. Iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami.
Biarlah kami terus iring Yesus sampai selama-lamanya. Dalam keadaan apapun. Sebab kami tahu kami warga kerajaan Allah. Situasi sekarang adalah situasi yang sementara. Kami terlampau yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Janji penyertaan-Mu sempurna, tidak pernah terlambat. Engkau dapati semua kami yang hadir pada sore hari ini, tidak terkecuali besar, kecil, tua, muda. Tuhan lebih kenal dari apa yang hamba kenal. Hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan, kerajaan Allah turun di atas setiap pribadi lepas pribadi, sebagaimana firman-Mu pada kesempatan ini. Sehingga kami boleh hidup bukan sebagai orang-orang dunia, tapi kami hidup sebagai warga-warga kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat firman Tuhan. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Kita berikan dulu kemuliaan bagi